Halo Sobat Bunga, jumpa lagi dengan channel Hans. Untuk video kali ini judulnya adalah tutorial cara cepat memperbanyak tunas baru bunga amaryllis. Pada waktu pembongkaran di wadah ini ditemukan 5 bonggol ukuran besar. Saya menanamnya kurang lebih 5 tahun yang lalu dengan bonggolnya yang masih kecil. Apa yang bisa disimpulkan dari kejadian ini? Ternyata untuk mendapatkan satu bonggol memerlukan waktu 1 tahun. Waktu yang cukup lama menanti kalau dibudidayakan secara alami. Dengan bantuan manusia, maka perbanyakan bonggol-bonggol baru ini bisa dipercepat waktunya dan dalam jumlah yang banyak. Saksikan tayangan video ini bagaimana saya merekayasanya. Apakah berhasil atau tidak? Untuk memperbanyak bonggol bunga amaryllis ini, saya lakukannya dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara membelah bonggol yang besar ini menjadi beberapa bagian. Langkah pertama yang dilakukan adalah memotong bagian atas dari bonggol ini sampai ketemu pangkal daun dengan maksud memperluas permukaan bonggol atas untuk tempat munculnya calon-calon tunas baru. Sekarang saya akan memotong bonggol yang besar ini, bagian atasnya seperti ini. Nah, ini didapatkan permukaannya yang sudah agak luas, dan saya potong sedikit lagi supaya bisa lebih besar lagi luas permukaannya, karena ini akan dibagi nanti jadi beberapa bagian. Nah, semacam ini sobat, hasil memperluas permukaan dari bonggol ini. Lalu bagian akarnya digunting sedikit supaya bisa mempercepat tumbuhnya akar-akar baru. Nah, ini dirapikan saja supaya akarnya bisa tumbuh yang baru. Nah, selanjutnya si permukaan bonggol ini akan saya potong menjadi 8 bagian. Yang pertama saya potong dulu seperti semacam ini. Ini jangan sampai bablas, cukup setengahnya saja semacam ini. Ini potongan pertama. Lalu potongan kedua pun saya akan potong semacam ini. Ini harus hati-hati takut kena tangan. Nah, ini sudah 4 bagian. Saya akan potong lagi bagian yang ini. Hati-hati takut kena tangan. Nah, ini sudah 6 bagian. Lalu satu lagi yang akan saya potong, sehingga total semuanya menjadi 8 bagian. Nah, ini sobat, ini sudah ada 8 bagian. Lalu selanjutnya akan saya masukkan lidi di tengah-tengah celah ini supaya jangan bersatu kembali. Jadi setiap potongan ini nanti diberi lidi. Caranya sebagai berikut. Nah, ini kebetulan lidinya ada.
Ini tinggal langsung dimasukkan begitu saja ya sobat. Nah ini sudah kelihatan, sudah ada jarak. Lalu dipotong lidinya segini saja. Selanjutnya diberikan lidi juga untuk bagian yang di sini. Ini cara masukannya seperti biasa aja sobat ya, tidak ada keanehan. Kalau ini permukaannya kurang gede, dipancing dulu menggunakan pisau semacam ini, baru kita masukkan lidi yang kedua di sini. Nah ini lidi kedua sudah masuk. Sekarang saya akan masukkan lidi ketiga ke bagian ini. Nah ini lidi ketiga sudah masuk. Harus pelan-pelan ini sobat, supaya ini jangan ketutup bagian lapisan uminya. Yang ketiga. Nah terakhir saya akan masukkan bagian keempat di sini. Nah ini sebelumnya kalau lubangnya sedikit dibesarkan juga oleh pisau ini, lalu tinggal dimasukkan lidi keempat. Ini hasil memasukkan lidi ke bonggol ini, dan saya akan melakukan juga terhadap bonggol yang kedua. Bonggol yang kedua ini terlihat agak kecil dibandingkan bonggol yang pertama. Nanti saya akan potongnya menjadi 4 saja. Sama seperti tadi, langkahnya saya akan potong dulu bagian atasnya, yaitu untuk memperluas permukaan bakal calon tanaman baru atau tunas baru. Nah ini seperti ini, jadi permukaannya semakin luas. Lalu bagian akarnya dipangkas sedikit. Nah di sini ada bonggol baru, sementara dipisahkan saja dulu. Ini bisa jadi juga ditanam. Nah akarnya diringkaskan supaya lebih cepat lagi tumbuh akar-akar yang baru. Nah segini saja sobat ya, dipangkas dulu sedikit. Bagian kulitnya pun dirapikan seperti ini. Nah berhubung ini bonggolnya kecil, maka saya akan memotongnya menjadi 4 bagian saja. Yang pertama saya potong bagian yang ini, setengah bagian saja ya teman ya. Nah ini kulitnya dilepaskan dulu, boleh. Ini sudah dipotong, lalu saya potong lagi supaya jadi 4 bagian saja. Satu lagi di sini. Nah ini sobat, cukup menjadi 4 bagian saja. Langkah berikutnya sama seperti tadi, saya akan memasukkan lidi ke bagian hasil pemotongan ini. Lidi pertama saya akan masukkan ke bonggol ini, demikian. Dan lidi kedua pun akan saya masukkan ke celah yang sudah saya potong tadi. Nah lalu ini tekan dulu ke bawah sobat, supaya agak masuk. Lalu kelebihan lidi ini dipotong supaya lebih ringkas semacam ini. Nah seperti ini. Nah ini sobat, hasil akhir dari bonggol yang kecil yang saya potong jadi 4 bagian. Sedangkan bonggol yang besar ini saya potong jadi 8 bagian.
bonggol yang sudah diberi lidi ini langsung dimasukkan ke pot yang mengandung tanah basah atau tanah lembab semacam ini. Nah, dimasukkan begitu saja, sobat. Ini tanahnya yang agak basah, yang lembab. Lalu yang kedua pun saya masukkan ke pot yang sudah diberi tanah yang disiram supaya jadi basah. Nah, masukinya begini saja, sobat ya. Gampang. Nah, sudah. Selanjutnya kedua pot yang sudah diberikan bonggol yang berisi lidi ini disimpan di tempat yang sejuk. Kalau bisa disimpan di bawah pepohonan. Biarkan selama 1 bulan. Dan tanahnya harus dijaga kelembabannya. Setiap hari harus disiram tanahnya saja. Kedua potnya sudah saya simpan di tempat yang teduh, karena di atasnya ada pohon yang berdaun lebat semacam ini. Jadi dalam proses pertumbuhannya si bonggol ini perlu udara yang sejuk, tapi matahari pun bisa masuk, dan di bawah pohon lah yang cocok sebagai habitatnya dalam proses vegetatif untuk memperbanyak bonggol bunga amaryllis ini. Dengan telah ditempatkannya 2 pot yang berisi bonggol yang sudah dibelah ini dan ditempatkan di tempat sejuk selama 1 bulan, maka berakhir pula video ini. Saksikan video hasil rekayasa bonggol ini bulan depan. Untuk sobat bunga yang belum subscribe, subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan informasi yang lebih awal. Karena masih banyak video-video menarik lainnya yang akan tayang berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.